Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis kelas B, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Cahyani Pangestuti, SEMM, akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pemetaan Risiko Bisnis. Di mana yang beranggotakan saya sendiri Indira Dwi Jayanti dengan NIM 20 10 11 10 55. Saya Raihan Akbar Mas Ridwan dengan NIM 20 10 11 10 57. Saya Amelia Dwi Hapsari dengan NIM 20 10 11 10 59. Saya Nadia Mulia Putri dengan NIM 20 10 11 10 63. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini itu tidak ada sesuatu hal yang pasti, di mana dapat dikatakan ketidakpastian itu adalah sebuah hal yang pasti. Ketidakpastian ini selalu beriringan dengan resiko. Lalu apa sih itu resiko? Resiko adalah sebuah kegiatan berbisnis yang memungkinkan dapat memunculkan kerugian di dalam sebuah bisnis, di mana kemunculannya ini tidak diharapkan oleh pebisnis. Lalu dibuatlah pemetaan risiko bisnis. Pemetaan risiko bisnis adalah sebuah identifikasi dan juga analisis tingkat risiko serta parameter ancaman dari sebuah bisnis, di mana setiap risiko yang ada dapat dikategorikan sesuai tingkat risiko yang didapatkan, mulai dari yang paling tinggi risikonya hingga yang paling rendah risikonya. Ada arti menurut ahli, menurut Muslih, pemetaan risiko adalah suatu proses di mana berbagai unit usaha, fungsional, organisasi, atau arus proses, transaksi yang dipetakan berdasarkan tipe resikonya. Next. Lalu terdapat tujuan pemetaan risiko bisnis. Yang pertama itu untuk mengetahui dan dapat meminimalisirkan kerugian yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pebisnis. Lalu yang kedua itu pemetaan risiko berguna untuk mengetahui risiko yang mana yang perlu ditangani secara cepat dan risiko mana yang dapat diabaikan. Dengan kata lain, pemetaan risiko ini dapat membantu perusahaan atau pebisnis untuk menentukan prioritas risiko dalam menjalankan bisnis yang ada. Next. Cara menetapkan prioritas. Dasar utamanya itu adalah tujuan perusahaan. Semakin tinggi kontribusi risiko yang bersangkutan terhadap tujuan perusahaan. Jadi, semakin tinggi prioritas penanganan risiko yang bersangkutan. Next. Baik, berikutnya adalah teknik pemetaan risiko. Nah, jadi ada dua dimensi dalam teknik pemetaan risiko, yaitu yang pertama, dimensi probabilitas. Nah, dimensi probabilitas itu apa sih? Dimensi probabilitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko itu akan terjadi. Risiko semakin perlu mendapat perhatian jika kemungkinan suatu risiko yang terjadi semakin tinggi, dan sebaliknya, risiko akan semakin rendah dalam mendapat perhatian jika kemungkinan terjadinya risiko tersebut rendah. Lalu yang kedua, ada dimensi dampak. Dimensi dampak adalah tingkat kegawatan atau biaya yang terjadi jika risiko yang bersangkutan betul-betul menjadi kenyataan. Nah, berikut adalah gambar kuadran teknik pemetaan risiko yang dibagi menjadi 4. Ada risiko pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk risiko yang pertama, yaitu risiko yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, frekuensinya tinggi dan dampaknya juga tinggi. Lalu yang risiko yang kedua, yaitu risiko yang berbahaya yang jarang terjadi. Nah, pada risiko ini frekuensinya sedang dan dampaknya tinggi. Lalu pada risiko yang ketiga, yaitu risiko yang terjadi secara rutin. Nah, pada risiko ini frekuensinya tinggi dan dampaknya kecil. Lalu pada risiko keempat, yaitu risiko yang tidak berbahaya.
Nah, pada risiko yang ini, frekuensinya kecil dan dampaknya juga kecil. Nah, 4 kuadran tersebut jika dijelaskan yaitu kuadran pertama, yaitu area dengan tingkat probabilitas kejadian dari sedang sampai tinggi, dan tingkat dampak dari sedang sampai tinggi. Contohnya adalah kelangkaan bahan baku, modal yang terbatas, dan SDM atau sumber daya manusia yang kurang kompeten. Lalu kuadran kedua atau risiko kedua adalah area dengan tingkat probabilitas kejadian dari rendah sampai sedang. Dan pada tingkat dampak, risiko kenyataannya itu tinggi. Pada kuadran ini jarang terjadi. Namun dalam kondisi yang terburuk, perusahaan bisa tutup. Contohnya adalah konflik internal, bencana alam, pandemi, dan kegagalan dalam proses berproduksi. Lalu, kuadran ketiga adalah area dengan tingkat probabilitas kejadian yang tinggi dan tingkat dampak yang rendah. Pada kuadran ini, risiko yang secara rutin terjadi tidak terlalu mengganggu dalam pencapaian tujuan dan target suatu perusahaan. Nah, kuadran keempat adalah area dengan tingkat probabilitas kejadian yang rendah. Jika terjadi, dampaknya kecil untuk pencapaian target dan tujuan suatu perusahaan. Risiko yang masuk ini bisa diabaikan, sehingga suatu perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber daya untuk menangani risiko ini. Contohnya adalah hilangnya barang saat pengiriman. Selanjutnya adalah pengukuran dimensi. Yang pertama ada dimensi probabilitas. Dalam analisis probabilitas, biasanya membuat prediksi berdasarkan 3 level, yaitu level optimis, moderat, dan pesimis. Lalu untuk mengukur dimensi probabilitas, dapat menggunakan data historis. Namun, beberapa perusahaan tidak dapat menggunakan itu karena perusahaan tidak memiliki data historis. Dan yang kedua, data yang ingin digunakan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat statistik. Lalu jika data historis tidak ada, maka bisa digunakan data prediksi. Namun, data prediksi memiliki kekurangan, yaitu model yang digunakan mempengaruhi output data, dan data yang digunakan untuk dasar pemodelan mempengaruhi hasil prediksi. Next. Lalu ada dimensi dampak. Yang pertama ada risiko pada bidang keuangan yang dapat diukur melalui jumlah satuan rupiah. Contohnya adalah risiko terhadap penjualan di masa pandemi dibanding sebelum. Sudah pasti dampak yang dihasilkan dalam satuan rupiah. Lalu yang kedua ada risiko di bidang non-keuangan yang dapat diukur melalui value at risk. Contohnya adalah mengukur pada risiko operasional. Next. Berikut adalah contoh peta risiko yang di atas itu ada dampak, mulai dari tidak signifikan hingga sangat signifikan, dan yang sebelah kiri itu kemungkinan dari yang sangat jarang hingga sangat sering. Next. Selanjutnya merupakan kuantifikasi risiko. Kuantifikasi risiko merupakan pernyataan mengenai jumlah yang telah dibuat atau sudah ada yang biasanya dilihat dalam satuan angka. Pengukuran atas dimensi-dimensi yang ada akan digabungkan menjadi satu data atau satu peta risiko, sehingga akan memudahkan perusahaan untuk membuat suatu kesimpulan. Perusahaan diberikan dua cara untuk menghitung dan membuat data atau peta risiko ini, yaitu yang pertama dengan nilai probabilitas dan yang kedua dengan menggunakan dampak perusahaan. Nilai probabilitas dan dampak perusahaan ini diubah menjadi skala pengukuran, misalkan dari skala 1 hingga 5. Dari skala 1 hingga 5 akan dikategorikan menjadi seperti yang pertama, sangat buruk, yang kedua buruk, yang ketiga normal, yang keempat baik, dan yang terakhir sangat baik. Skala ini dapat menjadi patokan dari angka-angka yang terkecil ke angka yang besar. Dalam arti lain, semakin kecil angka yang didapatkan, artinya semakin kecil pula nilai probabilitas risiko yang akan terjadi. Dan semakin besar angka yang didapatkan, artinya semakin besar pula tingkat atau nilai probabilitas risiko yang akan terjadi di perusahaan. Dengan hal tersebut, tentunya tidak akan mempersulit perusahaan.
Dalam mengumpulkan informasi ini akan dilakukan oleh beberapa anggota atau orang yang dianggap ahli. Penentuan besar skala ini juga dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti melakukan interview, melaksanakan meeting, melakukan focus group discussion atau FOD, yang tentunya menyertakan anggota atau karyawan organisasi atau perusahaan tersebut, dan yang terakhir menggunakan model Delphi. Berikut merupakan contoh tabel pemetaan risiko. Seperti ada risiko, uraian risiko, tipe risiko, skala probabilitas, skala dampak, dan nilai yang dihitung dari perkalian antara skala probabilitas dan skala dampak. Perusahaan tentunya mengharapkan nilai risiko yang rendah, namun sampai seberapa rendahnya perusahaan menginginkannya masih dapat dikatakan tidak pasti. Dengan begitu, manajemen masih diharapkan untuk terus memperhatikan tingkat atau skala risiko di perusahaan. Hal ini dikarenakan semuanya bergantung pada faktor-faktor tertentu, dan faktor utamanya antara lain dalam ketersediaan sumber daya perusahaan, dan yang kedua merupakan selera para manajemen terhadap suatu risiko. Berikutnya ada contoh soal. PT Satu Roda, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang besi dan baja, dalam 3 tahun terakhir merambah ke pasar properti, yaitu menjadi supplier semen PT Bangun Jaya, yang merupakan perusahaan di bidang konstruksi dan pembangunan. Nah, PT Bangun Jaya menggunakan sistem just in time dan tidak menyimpan stok di gudang, serta standar yang diberikan PT Bangun Jaya sangat tinggi. Mengingat PT Bangun Jaya tidak menyimpan stoknya di gudang, sehingga PT Satu Roda harus memenuhi permintaan secara tepat waktu dan standar yang telah ditetapkan. Apabila PT Satu Roda gagal, maka akan diputus kontraknya, sehingga PT Satu Roda harus mengelola risiko dan menghindari risiko. Maka dari itu, PT Satu Roda harus membuat pemetaan risiko sesuai dengan probabilitas dan dampak serta kuadrannya. Next. Nah, pembahasannya. Yang pertama, sumber risiko. Nah, sumber risiko berdasarkan kasus di atas, diantaranya adalah ada 5 nih. Yang pertama, delay pengiriman terdapat tuntutan kurang dari 40%. Yang kedua, operator mengalami luka ringan. Yang ketiga, adanya keterlambatan namun masih bisa teratasi. Yang keempat, adanya produk reject material yang terbuang. Dan yang kelima, mengalami bencana alam, yaitu hujan. B. Peta resiko. Mempunyai kejadian mana yang lebih beresiko bergantung pada 2 hal. Yang pertama itu kemungkinan terjadinya kejadian, dan yang kedua besarnya kejadian yang diderita atau konsekuensi yang ditanggung oleh pebisnis. Di sini ada tabel likelihood, di mana di sini ada ratingnya, lalu ada probability of risk-nya, di mana di sini ada rate-nya nih, dari hampir tidak pernah terjadi sampai selalu terjadi. Next. Lalu di sini ada tabel dampak atau impact, di mana di sini ada bagian-bagiannya, di mana ada kriteria penilaian, yaitu sesuai bidang-bidang yang beresiko yang tadi di sumber resikonya itu. Yang pertama itu ada nilai pengiriman, keselamatan kerja, supply chain, kualitas, maintenance, dan bencana alam. Dan di sini ada range-nya dari yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Nah, tadi kan di sumber resiko dijelasin kayak ada bencana alam hujan. Di sini ditandai warna merah-merah ini sesuai dengan sumber resiko yang ada di soal. Next.
Selanjutnya merupakan bentuk peta risiko yang ada. Dampak dan kemungkinan ini dibagi menjadi 5 bagian seperti sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, dan sangat jarang. Lalu akan dijabarkan kembali seperti tidak signifikan, kurang signifikan, sedang, signifikan, dan sangat signifikan. Lalu hal tersebut akan dikategorikan lagi seperti rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Warna-warna pada tabel sebelumnya itu dikategorikan dengan cara seperti ini. Seperti hijau yaitu rendah dari 1 sampai 7, di mana risiko dapat diterima. Lalu yang warna kuning berarti dari skala 8 sampai 11 yang dibilang sedang, yang berarti perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan segera. Selanjutnya warna orange itu skala 12 sampai 15 yang dikategorikan sebagai peringatan yang diperlukannya tindakan perbaikan segera. Dan yang terakhir sangat tinggi yaitu dari 16 sampai 25, artinya perusahaan harus melakukan tindakan secara langsung. Dan yang terakhir ada pembahasan. Berdasarkan uraian pemetaan risiko yang telah dibuat di atas, kita dapat melakukan identifikasi risiko pada risiko yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan, lalu mengkategorikan sesuai dengan probabilitas atau dampaknya, sehingga perusahaan dapat memitigasi dan meminimalisir kerugian yang akan terjadi di perusahaan. Jika berada dalam kisaran hijau, risiko tersebut merupakan risiko yang dapat diabaikan karena risiko yang ada rendah. Dan kisaran warna merah merupakan risiko yang tidak dapat diabaikan karena sangat beresiko dalam suatu perusahaan, sehingga bukan tidak mungkin mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya, perusahaan yang mengalami risiko tersebut dapat melakukan berbagai cara atau strategi untuk meminimalisir risiko di area berwarna merah hingga area berwarna kuning, sehingga dapat menjadi risiko yang berada di daerah hijau. Dan juga mempertimbangkan strategi-strategi mana yang dapat dilakukan oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Next. Baik, terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 4 tentang pemetaan risiko. Bye.